Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada pertemuan kita kali ini, video pembelajaran kita akan membahas tentang keseimbangan. Dan ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-8 terkait dengan mata kuliah kita, yaitu Islam dan ilmu pertanian. Tentu kita semua kalau kita berbicara keseimbangan artinya antara satu dengan lain itu seimbang. Kita menghendaki adanya keseimbangan di dalam kehidupan kita ini. Nah, kenapa kita perlu mewujudkan keseimbangan? Karena ini adalah merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu berjalan seimbang artinya semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang ideal. Jadi ketika kita mempunyai cita-cita, sesuatu yang ideal diantaranya adalah kita harus bisa mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan kita. Namun pada faktanya memang keseimbangan itu tidak selalu terjadi. Bahkan kadang keseimbangan itu memang sengaja dibuat agar terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan. Nah, ini adalah merupakan hal yang tentu yang kita semua tidak boleh mengabaikan. Lanjut, tentu di dalam diri kita dan kehidupan kita ada posisi yang harus kita tekankan, bagaimana agar keseimbangan itu senantiasa terjadi atau terjaga. Yang pertama adalah pada diri kita. Pada diri kita perlu mewujudkan keseimbangan, karena yang namanya kebutuhan bukan hanya kebutuhan materi, tetapi ada juga namanya kebutuhan non materi. Nah, di dalam diri kita ada namanya kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berarti terkait dengan fisik kita. Kemudian ada namanya kebutuhan rohani. Tentu rohani kita juga harus dipenuhi kebutuhannya, karena kalau tidak dipenuhi kebutuhannya maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam rohani kita. Akal juga perlu dipenuhi kebutuhannya dengan cara belajar. Jadi kalau jasmani dipenuhi kebutuhannya dengan cara misalnya kita mengkonsumsi makanan yang menyehatkan, minuman yang menyehatkan. Begitu juga rohani kita, kebutuhannya harus dipenuhi dengan meningkatkan misalnya ibadah dan seterusnya. Akal kita untuk memenuhi kebutuhannya maka kita harus belajar sehingga kita bisa mengetahui berbagai macam ilmu. Kemudian kita gunakan akal kita untuk berpikir sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang kita hadapi ataupun dihadapi oleh orang lain. Nah, ini perlu seimbang. Nah, kalau satu saja tidak seimbang, maka kita akan sakit. Apakah sakit hati, atau sakit pemikiran, misalnya bodoh, atau sakit jasmani, misalnya sakit, ada penyakit-penyakit tertentu yang kita hadapi. Kemudian ada keseimbangan di dalam sosial. Maka kita harus di samping kita juga membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita, saling membutuhkan antara satu dengan lain. Maka untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, maka harus mewujudkan saling tolong menolong, saling membantu. Kemudian dalam lingkungan, maka kita harus menjaga lingkungan tersebut. Kita harus mengetahui bagaimana lingkungan kita bisa terjaga dengan baik. Ada pengetahuan yang cukup, hingga ada sikap kita, bagaimana misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ada perlakuan yang kita menjaga lingkungan, kita saling menyampaikan atau saling mengingatkan antara satu yang lain. Misalnya kalau kita tukang rokok, sering merokok, maka kita harus memperhatikan lingkungan kita, karena merokok itu akan
menimbulkan penyakit. Bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada orang lain. Bisa mencemari lingkungan dan seterusnya. Lanjut, kenapa kita harus senantiasa menjaga keseimbangan? Karena kalau keseimbangan itu terwujud, maka hidup akan harmonis antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, terjadi pelaksanaan tugas kekhalifahan dengan bijak, sehingga kita tidak hanya mengharapkan orang lain memberikan atau melaksanakan tugas kita, tetapi kita juga melaksanakan tugas kita terkait dengan orang lain. Maka dengan demikian, kalau keseimbangan itu terwujud dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat-manfaat, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, di dalam Al-Quran misalnya di sini disebutkan keseimbangan itu di dalam 9 surat dan sebanyak 15 kali. Karena itu adalah merupakan salah satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala juga menekankan tentang keseimbangan. Nah, sebagai mahasiswa kita juga harus memikirkan bagaimana keberadaan kita bisa menjadi orang yang menjaga keseimbangan dalam hidup kita, dalam hidup orang lain. Karena di dalam Al-Quran juga begitu pentingnya sehingga sampai 15 kali disebut di dalam 9 surat. Nah, beberapa poin-poin keseimbangan di dalam Al-Quran misalnya adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi ada hak di mana kita bisa menuntut hak tersebut, tapi jangan kita lupa ada juga kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk memiliki properti, memiliki barang dan seterusnya. Memiliki hak untuk menguasai apa yang menjadi hak kita yang kita peroleh dengan halal dan benar. Maka di sini memang perlu ada keseimbangan. Bahwa di samping kita menuntut hak, ada juga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sini kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf wal rijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini ada hak, ada kewajiban, dan semua itu dipenuhi dengan cara yang ma'ruf atau cara yang benar. Artinya harus caranya halal. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah memperoleh hukum yang seimbang dengan perbuatan. Jadi kalau umpamanya di dalam Islam, kalau kita umpamanya berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kebaikan tersebut. Misalnya kita sering membaca wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia akan mendapatkan kebaikannya dengan sebesar zarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan dengan sebesar zarah, maka dia akan mendapatkan keburukan dengan sebesar zarah juga. Jadi sesuai dengan apa yang kita perbuat. Atau misalnya di sini dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa man aqaba bi tsumma uqiba bi tsumma bughi 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwwun ghafur." Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi kita perlu senantiasa berbuat yang seimbang. Maka kalau kita ingin misalnya masuk surganya Allah, maka kita harus berbuat dengan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mulia karena amal kebaikan, hina karena keburukan yang dikerjakan. Jadi tidak ada orang, kalau dalam Al-Quran di sini, tidak ada orang yang memperoleh kemuliaan dari orang lain. Tetapi Allah akan menempatkan kemuliaan seseorang itu berdasarkan dari amal kebaikan yang dilakukan. Maka disebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi kedudukannya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, Allah lipat gandakan pahala dan menghukum sesuai perbuatan. Tadi saya sudah sebut bahwa Allah akan membalasi seseorang sesuai dengan perbuatannya. Tetapi namanya kebaikan Allah akan lipat gandakan. Kalau kita sholat berjamaah di masjid tentu atau berjamaah, tentu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima, Allah menciptakan alam dengan seimbang. Nah, kalau alam ini tidak seimbang, maka akan terjadi kehancuran. Kita manusia diciptakan antara ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Dan seterusnya. Nah, itu dengan seimbang. Kalau tidak seimbang, maka akan menimbulkan kehancuran. Coba kalau malam terus, tidak pernah siang-siang, maka kita akan sakit. Atau siang terus, tidak pernah malam. Atau gelap, tidak pernah terang. Sehingga Allah menciptakan semuanya dengan seimbang. Coba kalau pergerakan waktu, misalnya 1 menit saja, dunia ini misalnya terlambat dalam bergerak, maka bisa saja dia akan bertabrakan dengan planet-planet atau makhluk-makhluk angkasa luar yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dengan seimbang. Kemudian yang keenam, seimbang usaha dan harapan, gunakan waktu dengan manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Maka manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saling nasihat-menasihatkan kebaikan dan saling nasihati dalam kesabaran. Jadi kita gunakan waktu itu dengan kebaikan, dan mengisinya dengan kebaikan. Kemudian keseimbangan antara zikir dan fikir. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan kemampuan untuk berpikir. Tetapi juga menggunakannya untuk berzikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Jadi di sini Allah menciptakan langit dan bumi dan melakukan pertukaran antara siang dan malam. Ini adalah sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah, sehingga kalau umpamanya itu dilaksanakan dengan baik, maka akan bisa menciptakan keseimbangan dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kemudian keseimbangan nikmat lahir dan batin. Nah, ada lahiriah, ada batinnya. Ada namanya lahir yang nyata, yang batin. Ada orang berkeluarga, atau ada orang bertetangga, atau ada orang berserikat. Nah, kalau di dalam berserikat itu, maka apa yang dilakukan atau harus sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, itu yang lahir. Dan yang batin. Yang batin itu ada kebutuhan batin. Nah, maka ada misalnya kasih sayang, nah itu kebutuhan batin. Yang lahir misalnya mengenai kebutuhan lahiriah, makan minum, kebutuhan pakaian dan seterusnya. Tapi kalau yang batin harus ada juga kasih sayang. Kemudian seimbang ibadah vertikal dan amal sosial. Jadi kita juga di samping berhubungan dengan manusia, juga kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus seimbang. Pada waktunya kita sholat, kita sholat. Pada waktunya kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain. Kemudian seimbang melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita di samping kita sholat, menyuruh orang lain sholat, juga kita harus melarang orang misalnya dari perbuatan mungkar, apakah perbuatan zalim. Kita melarang orang dari misalnya minuman keras, kemudian misalnya melakukan
penghinaan dan seterusnya. Nah, itu harus seimbang. Kemudian keseimbangan dalam menilai, adil dan objektif. Jadi di dalam Al-Quran misalnya diperintahkan kita menegakkan keadilan walaupun terhadap orang yang kita benci. Wala jrimanakum syan'anu qaumin ala ta'dilu. Surat Al-Maidah ayat 8. Jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum kemudian kamu berlaku tidak adil. Kita harus senantiasa berlaku adil. Barangkali ini saja pembahasan kita, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.